Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharti. Saya di sini akan menjelaskan bukti-bukti adanya evolusi. Apa itu evolusi? Evolusi merupakan suatu proses yang bersifat irreversibel atau tidak terbalikan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan keanekaragaman dan tingkat organisasi yang lebih tinggi. Evolusi merupakan proses perubahan yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga sulit untuk membuktikan bahwa evolusi itu benar-benar terjadi atau hanya sekedar teori yang hasilnya belum dapat dipastikan. Namun, para ahli berpendapat bahwa terjadinya evolusi setidaknya dapat dilihat dari tanda-tanda yang dapat dijumpai pada organisme yang tersisa, baik yang masih hidup maupun yang telah menjadi fosil. Beberapa petunjuk yang dapat digunakan untuk mempelajari evolusi adalah seperti berikut. 1. Adanya variasi makhluk hidup. Individu yang mengalami variasi disebut varian. Darwin berpendapat variasi-variasi tersebut dipengaruhi oleh faktor dari luar seperti makanan, suhu, dan tanah. Jika individu yang telah mengalami perubahan berada pada tempat yang berbeda dari asalnya, dalam perkembangannya akan mengalami perubahan yang sifatnya menetap dan akan makin berbeda dengan nenek moyang dari tempat asal-usulnya. 2. Rekaman fosil. Fosil dapat diartikan sebagai sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu atau terperangkap di dalamnya. Fosil yang ditemukan dapat berupa tulang-tulang dan jejak-jejak yang membatu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak fosil yang berasal dari makhluk hidup yang telah punah. Namun, terdapat juga beberapa fosil dari makhluk hidup yang ternyata masih ada atau mirip dengan yang masih ada sekarang. Fosil biasanya ditemukan secara kebetulan dan jarang sekali ditemukan fosil dalam keadaan utuh. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan jarang ditemukannya fosil dalam keadaan utuh, yaitu pengaruh angin, aliran air, dan bakteri pembusuk. 2. Terdapat beberapa organisme atau bagiannya yang tidak dapat membatu. 3. Terjadi lipatan batuan bumi akibat gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. 4. Hewan-hewan pemakan bangkai yang sering membawa bagian tubuh bangkai ke tempat lain. Salah satu fosil yang ditemukan dalam keadaan lengkap adalah fosil kuda. Fosil kuda ini ditemukan pada hampir semua periode geologi. Perubahan yang ditunjukkan fosil-fosil kuda merupakan petunjuk kebenaran evolusi, yaitu perubahan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu lama yang disebabkan pada setiap zaman geologi ditemukan fosil-fosilnya secara lengkap. Kuda pertama hidup kira-kira 60 juta tahun yang lalu pada zaman Eosin. Oleh para ahli, kuda pertama ini diberi nama Hyracotherium atau Eohippus. Dari kerangka fosil diketahui bahwa kuda ini hanya sebesar kucing. Jumlah jari kaki belakangnya 3 jika dibandingkan Hyracotherium atau Eohippus dengan equus atau kuda zaman sekarang, tampak sekali perbedaannya. 3. Biogeografi. Perjalanan Darwin ke Kepulauan Galapagos menunjukkan bahwa pada pulau-pulau yang berdekatan ditemukan jenis hewan yang mirip. Penyebaran hewan dan tumbuhan di berbagai daerah merupakan pendukung kuat adanya evolusi. Galapagos merupakan kelompok kecil kepulauan yang wilayahnya seolah-olah terpisah satu sama lain. Di kepulauan tersebut, Darwin menemukan burung-burung laut yang sama dengan burung-burung yang terdapat di lautan Pasifik. Darwin juga menemukan 13 spesies burung daratan yang tidak dikenal di wilayah lainnya. Burung-burung tersebut menunjukkan karakteristik yang sangat berbeda. Dari keanekaragaman burung yang terdapat di pulau tersebut,
Diketahui adanya persamaan dasar, yakni bahwa burung-burung tersebut adalah burung finch atau sejenis burung penyanyi. Menurut Darwin, fenomena ini adalah suatu bukti bahwa burung-burung finch tersebut berasal dari nenek moyang finch yang berasal dari Amerika Selatan. Burung finch tersebut telah mengalami evolusi karena secara kebetulan mencapai pulau-pulau di wilayah Galapagos yang kondisi alamnya berbeda dengan daerah asal burung tersebut. 4. Anatomi perbandingan atau homologi dan analogi. Homologi merupakan organ tubuh yang sebenarnya bentuk dasarnya sama, tetapi karena berubah strukturnya sehingga fungsinya menjadi berbeda. Homologi digunakan sebagai petunjuk evolusi dengan membandingkan asal-usul organ-organ makhluk hidup tersebut dari berbagai jenis. Salah satu contoh organ homologi adalah tungkai depan pada makhluk hidup. Beberapa tungkai depan pada makhluk hidup memiliki fungsi yang berbeda, yaitu A. Tungkai depan pada manusia berfungsi untuk memegang. B. Tungkai depan pada kucing berfungsi untuk berjalan. C. Tungkai depan pada kelelawar berfungsi untuk terbang. D. Tungkai depan pada paus berfungsi untuk berenang. Adapun analogi merupakan alat tubuh yang mempunyai bentuk dasar yang berbeda, namun mempunyai fungsi yang sama. Sebagai contoh, sayap merpati dan sayap kelelawar memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk terbang. Namun, keduanya tersusun atas bahan yang berbeda. Sayap merpati tersusun atas bulu, adapun sayap kelelawar tersusun atas selaput kulit yang membentuk membran. 5. Embriologi perbandingan. Embriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Perkembangan embrio menunjukkan adanya kesamaan pada fase-fase perkembangannya. Haeckel 1834 sampai 1919 mengemukakan teori rekapitulasi yang menyatakan bahwa ontogeni merupakan ulangan dari filogeni. Ontogeni adalah tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan embrio, sementara filogeni adalah sejarah perkembangan organisme dari filum paling sederhana hingga paling sempurna. Dalam embriologi perbandingan terdapat hubungan kekerabatan pada vertebrata yang ditunjukkan adanya persamaan bentuk perkembangan yang dialami dari zigot sampai embrio. Makin banyak persamaan yang dimiliki embrio-embrio menunjukkan makin dekatnya hubungan kekerabatan. 6. Alat tubuh yang tersisa atau organ vestigial. Beberapa organisme memiliki struktur atau organ-organ yang tampaknya tidak memiliki fungsi yang berguna. Sebagai contoh, manusia memiliki beberapa alat tubuh yang tersisa seperti umbai cacing, selaput mata pada sudut mata sebelah dalam, otot penggerak telinga, tulang ekor, gigi taring yang runcing, rambut pada dada, serta buah dada pada laki-laki. Selain pada manusia, alat tubuh yang tersisa juga dapat ditemukan pada hewan. Sebagai contoh, beberapa jenis salamander gua memiliki mata, walaupun anggota spesies tersebut buta total. Selain itu, diketahui bahwa pada burung kiwi terdapat sayap, pada paus selama masa embrio mempunyai gigi pada rahang dan mereduksi setelah lahir. Demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment guys. Terima kasih.